Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami KKNDR 41 UINSA. Gimana nih kabar kalian semua, terutama para pelajar di Indonesia Raya? Masih betah nggak belajar online? Pasti banyak banget yang udah kangen sekolah atau kuliah offline, betul nggak? Kalau dipikir-pikir nih, udah lebih dari 1 tahun kita bertahan melawan pandemi COVID-19. Munculnya virus yang secara tiba-tiba tentu aja membawa dampak besar bagi berbagai sektor kehidupan. Salah satunya ya dunia pendidikan ini. Mau nggak mau, demi memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia meliburkan seluruh aktivitas pendidikan dan menetapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh di mana kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah secara online atau daring. Kita nih yang nggak pernah prepare apa-apa, ternyata harus beradaptasi dan melakukan perubahan mendadak pada sistem pendidikan. Nah, adanya ketidaksiapan ini tentu aja memunculkan kendala di sana-sini. Pada akhirnya, dunia pendidikan harus mengalami dampak-dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang dampak positif dan juga dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Kalian pernah dengar nggak sih tentang learning loss? Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, learning loss adalah hilangnya kesempatan belajar karena berkurangnya intensitas interaksi dengan guru saat proses pembelajaran yang kemudian mengakibatkan penurunan penguasaan kompetensi peserta didik. Kalau misalnya nih pembelajaran jarak jauh terus-menerus dilakukan, pasti risiko adanya learning loss juga tinggi. Learning loss ini bisa terjadi karena siswa tidak dapat mengakses pembelajaran dengan baik, misalnya karena gak ada sinyal, gak ada akses internet, maupun gak ada gadget. Selain itu, interaksi guru dan murid yang terbatas juga memicu terjadinya learning loss. Terus kalian pernah gak sih nemu model pembelajaran yang hanya menggunakan satu media untuk melakukan proses belajar mengajar? Contohnya WhatsApp nih. Nah, model pembelajarannya tuh cuma guru ngasih materi, terus kemudian ngasih tugas, terus ya udah deh selesai gitu aja. Nah, di sini siswa cuma bisa menerima pembelajaran tanpa adanya timbal balik dengan guru. Ya, kalaupun diberikan ruang bertanya, itu dirasakan masih tidak cukup. Pada akhirnya, daya serap pengetahuannya juga ikut menurun. Terus pas PJJ ini kalian pernah gak sih bosen banget sama pembelajaran yang ada? Pasti kalian pernah ngalamin kayak, aduh bosen banget nih, kapan nih selesainya? Terus akhirnya kalian tinggal scrolling Instagram atau Twitter. Ih, kok kakak tahu sih? Ya, karena aku juga pernah ngalamin. Akhirnya ya motivasi belajar kita menurun. Nah, menurunnya motivasi belajar juga termasuk salah satu pemicu learning loss. Motivasi menurun bisa jadi penyebabnya ya itu tadi, pembelajaran yang membosankan, gak bisa interaksi langsung dengan guru dan teman, bahkan susah sinyal juga ngaruh loh, bikin bad mood setengah mati bukan? Nah, oleh karena itu, pemahaman kita terhadap materi yang diberikan juga gak bisa maksimal. Akhirnya ya kita kehilangan pengetahuan dan keterampilan, atau bisa juga disebut learning loss. Perbedaan akses dan kualitas selama sekolah online ini juga dapat menimbulkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi berbeda. Dampak lainnya yaitu kesulitan konsentrasi karena adanya beban tugas berlebih. Kalau ngomongin tugas tuh kayak, ya ampun, kenapa sih nambah terus? Kenapa sih nggak selesai-selesai? Kayak yang satu selesai terus tumbuh 1000, gitu kan? Belum lagi peserta didik ini dituntut buat bisa mencermati dan mempelajari materi pelajaran sendiri dengan cepat. Beratnya beban pelajaran ini membuat konsentrasi belajar jadi pecah. Lebih parahnya lagi, memicu stres dan depresi. Tapi ternyata, rasa stres dan depresi juga bisa dirasakan orang tua loh. Di saat mereka harusnya hanya fokus pada pekerjaan rumah dan mencari nafkah, kini mereka juga harus membagi fokus untuk mendampingi putra-putri mereka belajar. Kita tahu kan, tidak semua orang tua mengerti tentang pelajaran putra-putri mereka. Nah, hal ini yang kemudian memicu timbulnya stres.
Oke, yang terakhir nih, ancaman putus sekolah. Kalau kita cermati, banyak banget anak-anak yang putus sekolah pada masa pandemi ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti contohnya harus membantu orang tua untuk mencari nafkah. Karena mereka harus mencari nafkah, otomatis ya sekolah mereka juga jadi berantakan, dan akhirnya ya putus sekolah. Banyak sekali masyarakat yang ekonominya terdampak, mungkin saja karena terkendala biaya, akhirnya anak tidak dapat melanjutkan sekolah. Ditambah lagi kasus pernikahan anak dan minimnya fasilitas belajar seperti akses internet, gadget, listrik, kuota, dan lain sebagainya. Ini sih yang paling miris. Anak yang seharusnya tugasnya hanya belajar, diharuskan untuk mencari nafkah bahkan menikah. Ya, mudah-mudahan pandemi cepat berakhir ya, agar dampak-dampak tersebut nggak berlanjut dan kita dapat belajar lebih maksimal. Tapi kalian tahu nggak bahwa nggak bisa dipungkiri adanya PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini juga bisa membawa dampak positif di dunia pendidikan Indonesia. Contoh paling gampangnya ya, kita makin akrab dengan teknologi. Adanya PJJ ini menuntut murid juga guru untuk melek teknologi. Di era yang serba digital ini, tentu aja penguasaan teknologi juga menjadi hal yang penting. Selama pandemik ini, banyak banget loh pelatihan-pelatihan bagi guru. Nah, diharapkan kemudian guru bisa memberikan pelajaran yang aktif, efektif, dan variatif dengan menggunakan media digital. Guru juga bisa banget mengeksplor hal-hal menarik dengan menggunakan teknologi untuk menarik perhatian peserta didik. Penggunaan teknologi juga membuat sumber belajar jadi lebih variatif. Siswa tidak hanya mengandalkan buku cetak, tetapi juga bisa berperan aktif dalam menggali informasi melalui internet. Kemudian muncul berbagai platform program pendidikan yang sangat berguna untuk menunjang pembelajaran online. Kalian pasti nggak asing lagi kan dengan e-learning, Zoom, Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, YouTube, dan lain sebagainya. Pemerintah juga ikut menyediakan portal rumah belajar yang ditayangkan di TVRI loh, jadi murid juga bisa dapat ilmu tambahan di situ. Terus juga kursus online gratis semakin marak di tengah pandemi COVID. Banyak banget lembaga bimbingan belajar yang menyediakan kursus online gratis dan beberapa dengan harga diskon. Contohnya seperti Ruang Guru, Zenius, Ruang Belajar, Kuiper, dan lain sebagainya. Mahasiswa juga bisa ikut kursus di platform seperti Coursera, Udemy, Udacity, atau bahkan bisa ikut kursus online gratis yang disediakan kampus-kampus luar negeri. Mantap betul kan? Tentu saja hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan skill mahasiswa. Terus juga pembelajaran online dirasa bisa melatih kemandirian peserta didik. Peserta didik bisa mengeksplor berbagai macam informasi yang bermanfaat untuk menunjang pembelajaran mereka. Selain itu, online learning juga memacu peserta didik untuk dapat bertanggung jawab pada diri sendiri. Penggunaan teknologi juga ternyata dapat memicu kreativitas. Peserta didik juga bisa memanfaatkan media sosial untuk memamerkan karya mereka. Banyak banget kan yang tiba-tiba jadi content creator saat pandemi ini? Contohnya ya kita aja nih, KKNDR 41 Insa. Nah, di sini kita berusaha menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, oke. Itu tadi penjelasan tentang dampak positif dan juga dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Dampak negatif tentu saja bisa dirubah jadi dampak positif. Mari kita sama-sama memperjuangkan untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Oke deh kalau gitu, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap semangat belajar ya. Jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan agar pandemi cepat berakhir dan kita sama-sama dapat menikmati sekolah dan kuliah offline. Oke, see you in the next video. Bye-bye.